Akhir-akhir ini aku merasa pembahasan tentang LGBT atau homo, khususnya kaum gay gitu ya, itu semakin sering muncul di berbagai ruang, mulai dari media sosial, televisi, film, sampai obrolan sehari-hari. Zaman dulu ya, topik ini tuh sering dibicarakan, apalagi diangkat secara terbuka. Ya jujur aja, aku pribadi sangat gak setuju dengan perilaku ini. Bukan tanpa alasan ya, tapi karena aku punya pengalaman pribadi yang membuat aku melihat fenomena ini tuh dengan cara yang berbeda. Ya sedikit cerita aja sebelum ke pembahasannya. Jadi aku pernah punya orang-orang terdekat yang bilang bahwa kulitmu putih dan kamu merawat diri, kamu olahraga, terus kamu termasuk dari kaum mereka. Ya itu penilaian yang pernah aku rasakan dan beberapa kali aku mendapat penilaian seperti itu. Jadi ya seolah-olah jika aku merawat badan, kulitku putih, aku dianggap termasuk bagian dari mereka. Padahal penampilan dan hobiku nggak otomatis menentukan orientasi seseorang kan ya. Dan pengalaman itu membuat aku sadar dan mengarahkan aku membuat konten video ini. Karena jujur aku gatel banget sih ya, dan aku harus ngomong bahwa fenomena ini tuh bukan sekedar soal hak atau mungkin orientasi masing-masing orang, tetapi menurutku sekarang banyak proses normalisasi yang sering membuat orang itu salah paham dan keliru memandang orang-orang yang mungkin mempunyai kriteria yang sama seperti mereka. Jadi ya tonton video ini sampai habis dan mari kita bahas. Dan kalau aku mundur 20 tahun ke belakang, pembahasan tentang gay atau homo itu jarang sekali muncul di ruang publik. Bahkan di banyak budaya, itu hal ini juga dianggap tabu. Tapi sekarang ya di dunia yang serba terkoneksi, wacana ini tuh muncul setiap harinya. Ada yang menganggapnya sebagai kemajuan atau mungkin bentuk penerimaan diri terhadap gender. Namun di sisi lain banyak yang merasa resah, termasuk aku, dan kekhawatiran ini juga bukan semata-mata karena benci ya. Itu harus kalian garis bawahi dan kalian disclaimer dulu. Tapi ya karena memang ada rasa kehilangan arah moral dan juga budaya kita saat ini, terutama di negara kita seperti Indonesia, di mana norma agama dan nilai tradisi itu masih menjadi fondasi kehidupan kita gitu ya. Mungkin aku langsung ke poin penting-pentingnya aja ya, karena biar nggak panjang-panjang aja. Menurutku, fenomena ini tuh tidak hanya soal individu yang memilih orientasi seksualnya. Yang membuat banyak orang gelisah adalah proses normalisasi yang menurutku sangat masif. Kita bisa melihat sendiri di sosial media saat ini ya. Itu banyak banget influencer yang terang-terangan mempromosikan gaya hidup ini ke jutaan followersnya, dan mereka lupa bahwa penontonnya itu juga termasuk anak-anak yang menurutku sangat disayangkan ya, karena mereka belum mengerti benar tentang dunia LGBT. Dan menurutku disinilah letak masalahnya, ketika sesuatu yang dulu dianggap menyimpang perlahan dilabeli sebagai biasa atau bahkan mungkin normal. Pendukung LGBT itu sering bilang cinta itu hak semua orang, atau mungkin ini hidupku, ini tubuhku, terserah akulah, aku yang menjalani hidupku dan siapa kamu kok kayak seenaknya sendiri nyuruh-nyuruh aku gitu. Kamu nggak punya hak untuk mengkoreksi hidupku, jadi ya karep-karepku lah. Iya aku tahu, aku paham, tapi mohon maaf ya. Aku sendiri merasa hidupku juga nggak bener-bener banget kok. Ada banyak momen aku juga melakukan kenakalan, dan aku tahu cinta itu memang hak semua orang. Tapi apakah semua bentuk cinta itu harus dilegalkan? Kalau semua hanya diukur dengan rasa suka atau cinta aja tanpa kerangka nilai yang benar, maka batasan ini akan terus bergeser. Dalam banyak ajaran agama dan juga pandangan moral klasik, kebebasan tanpa batas itu bukanlah kebebasan sejati. Itu hanyalah kekacauan yang dibungkus kata-kata indah aja. Kalau aku tarik ke depan ya, kekhawatiran terbesarku itu adalah dampaknya pada generasi muda ke depannya sih. Anak-anak dan remaja itu menurutku adalah peniru hulung. Apa yang mereka lihat di TV, TikTok, atau mungkin film itu akan mereka anggap sebagai sesuatu yang oke untuk dicoba. Dan ketika propaganda LGBT masuk ke ranah ini, kita sedang membuka pintu bagi kebingungan identitas di usia yang masih rapuh. Bukan berarti semua akan menjadi gay atau homo hanya karena mereka melihatnya di media sosial. Tetapi normalisasi ini menurutku mengikis batas nilai yang dulu jelas. Dan pada akhirnya yang dulu dianggap larangan kini itu hanya dianggap pilihan gaya hidup, dan itu sangat menyedihkan. Fenomena LGBT saat ini yang semakin nyaring itu bukan sekedar masalah hak individu,
Tapi ini masalah besar. Ini adalah pertarungan wacana antara nilai tradisi, agama, dan moral melawan arus yang ingin mengubah cara kita memandang seksualitas. Ya, aku menghargai manusia apa adanya, karena tidak ada manusia yang sempurna, aku juga menyadari itu. Tapi itu tidak berarti aku harus setuju dengan semua pilihannya. Ya, mungkin kalian yang di rumah juga punya pemikiran yang sama. Kalian menghargai sisi manusianya, tapi tidak dengan perilakunya kan? Karena jika semua dianggap benar hanya demi toleransi, suatu saat kita akan kehilangan kemampuan untuk mengatakan mana yang salah dan mana yang harus diluruskan. Dan ketika itu terjadi, mungkin kita baru sadar bahwa yang kita sebut kemajuan sebenarnya adalah kemunduran yang dibungkus rapi. Aku nggak tahu ya video ini akan diterima oleh mereka atau enggak. Jujur aku bodo amat, aku berani bersuara karena menurutku aku benar dan aku hanya menyampaikan keresahanku aja sih. Ya, karena aku nggak bisa membayangkan aja sih gimana kedepannya jika misalkan aku punya saudara laki-laki yang kodratnya sebagai laki-laki tapi malah berbelok jadi perempuan. Atau mungkin sebaliknya. Oke lah, kalau misalkan kalian punya unek-unek soal ini, silahkan kalian komentar dan silahkan kalian sebar aja video ini, nggak apa-apa. Jika kalian mungkin merasa mempunyai keresahan yang sama dengan aku, kalian bisa share aja video ini ke teman-teman kalian. Dan sekali lagi terima kasih udah nonton. Sekali lagi ya, ini aku nggak ada unsur kebencian apapun. Di sini itu adalah keresahanku aja. Jadi ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Aku Bilsa dan bye-bye.